Oke, sudah kelihatankah di situ? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang CVM ini. Oke, Contingent Valuation Method. Nah, sebenarnya pembahasan terkait dengan CVM ini, William nggak jadi record? Atau sudah? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, oke. Sebenarnya terkait CVM ini kita akan mempelajari dalam 3 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita hanya mempelajari tentang konsepnya dulu deh. Sebenarnya apa itu CVM gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan lebih detail mempelajari tentang kuesionernya atau surveinya, bentuk surveinya seperti apa. Dan di minggu depannya lagi kita akan latihan soal gitu ya. Seolah-olah kita sudah mengumpulkan data, bagaimana kita akan mengolah data itu sehingga kita bisa menghasilkan suatu nilai sumber daya alam gitu ya. Jadi hari ini ya masih kulit-kulitnya saja gitu ya. Kalau ada teknik, disimpan dulu aja tekniknya karena kita tenang aja karena kita akan ada 3 kali pertemuan terkait dengan CPM ini. Dan ini adalah ini adalah satu-satunya metode yang kita pelajari di UAS gitu ya. Akhirnya saya kan bingung juga gitu ya, bagaimana membuat soal UAS kalau hanya ini gitu ya. Jadi ya paling enggak kalian paham konsep umumnya deh gitu ya agar bisa lancar di UAS. Oke, contingent. Kalian telah mengenal terminologi ini di akuntansi gitu ya. Oke. Contingent ini mungkin secara harfiah gitu ya bisa kita artikan ini adalah tergantung kondisi. Ini secara harfiah. Jadi ini adalah metode valuation, metode suatu penilaian sumber daya alam yang tergantung kondisi gitu ya. Ya mungkin ini kalau kita artikan secara kata per kata mungkin seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita hanya mengartikan seperti itu, kita belum memperoleh sebenarnya esensi dari CVM ini seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kondisi di sini kondisi apa? Nah, ini kemudian kita akan melajari konsep kondisi ini sebagai hypothetical market. Oke. Atau sering disebut dengan pasar hipotesis. Atau kita bisa menyebutnya sebagai skenario gitu ya. Hipotesis. Oke. Jadi mungkin sebelum kita mendetailkan gitu ya. Dari kata per kata ini, CVM ini, mungkin kita bisa membuat suatu definisi deh dari CVM itu, bahwa CVM ini merupakan teknik penilaian sumber daya alam, teknik penilaian sumber daya alam, intinya dilakukan melalui survei. Penilai melakukan survei kepada masyarakat, kepada konsumen, kepada mungkin orang-orang yang merasa memperoleh manfaat atas suatu sumber daya alam. Oke, untuk menentukan willingness to pay atau willingness to accept atas kondisi sumber daya alam yang spesifik.
spesifik. Gitu ya. Nah, inilah yang kita maksud, kita sebut dengan CVM sebenarnya. Bahwa sekali lagi bahwa CVM ini adalah teknik penilaian sumber daya alam yang dilakukan dengan cara melakukan survei. Survei kepada masyarakat yang merasa memperoleh, nggak hanya merasa gitu ya, pokoknya dia itu memperoleh manfaat dari suatu sumber daya alam. Surveinya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan willingness to pay atau willingness to accept atas kondisi sumber daya alam yang spesifik. Nah, kondisi sumber daya alam yang spesifik inilah yang tadi kita sebut sebagai skenario hipotesis, gitu ya. Jadi ini sebenarnya pentingnya dari CVM saat kita melakukan teknik penilaian sumber daya alam dengan CVM adalah yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan skenario hipotesis. Oke, gitu ya. Jadi misalnya adalah kita menilai suatu sumber daya alam yang telah rusak. Nanti kita akan memberikan contoh realnya gitu ya. Kita menilai suatu sumber daya alam yang rusak dari sebuah pantai misalnya. Kita ingin mengembalikan pantai itu ke dalam kondisi yang bagus, yang ideal, gitu ya. Nah, kondisi pantai yang ideal, yang bagus dengan karakteristik tertentu itulah yang kita sebut dengan skenario hipotesis. Jadi di survei adalah intinya kita berikan dulu skenario hipotesis. Jadi pantainya sekarang existing seperti ini, dan skenario hipotesisnya adalah pantainya nanti akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Kemudian baru kita tanya, kalau semacam itu, kamu berani membayar berapa per bulannya? Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Contingent valuation method. Gitu ya. Jadi nanti kita saat di dalam survei pasti sudah ada skenario hipotesis. Kemudian ada pernyataan tentang monetary value, monetary valuation gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Pokoknya intinya ada pernyataan uang gitu ya. Kalau kondisinya berubah seperti itu, kamu tuh mau bayar berapa? Atau sebaliknya gitu ya. Kondisinya sekarang bagus. Nanti kalau kondisinya mau rusak gitu ya, kamu tuh mau dibayar berapa minimal gitu ya. Ini yang kita sebut dengan willingness to accept gitu ya. Nanti ya dua-duanya bisa digunakan sebenarnya, tapi nanti kita bahas deh. Biasanya kita melakukan preferensi terkait dengan WTP terlebih dahulu. Oke. Tapi intinya seperti itu gitu ya, terkait dengan contingent valuation method ini. Oke. Nah, sekali lagi, CVM adalah teknik penilaian sumber daya alam yang dilakukan dengan cara melakukan survei untuk menentukan willingness to pay atau willingness to accept. Jadi konsepnya adalah kita nanti akan tahu willingness to pay atau willingness to accept gitu ya. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi indikasi nilai sumber daya alam. Nilai untuk kelompok apa sebenarnya ini secara teori bisa untuk use ataupun non-use gitu ya. Tapi biasanya CVM ini digunakan untuk menilai untuk existence value atau mungkin bequest value. Gitu ya. Atau mungkin altruist gitu ya. Lebih ke non-use. Walaupun sekali lagi bisa digunakan untuk value non-value gitu ya. Tapi umumnya digunakan untuk hal-hal ini. Ya. Kenapa kalau existence value? Karena sebenarnya kalau kita mendefinisikan existence value kan sebenarnya kan adalah bagaimana kita menilai suatu sumber daya alam itu agar ya ada aja gitu ya. Jadi kalau sumber daya alam itu ada dengan kondisi tertentu ya kita senang. Nah, agar ada itu kita berani bayar berapa gitu ya. Ya mungkin kita nggak memperoleh manfaat langsung dari sumber daya alam itu. Kita jauh dari sumber daya alam itu misalnya.
datang langsung ke situ, nggak memperoleh manfaat langsung di situ, tapi ya seneng aja, gitu ya. Ini kan kemarin yang kita sebut dengan existence value. Nah, bagaimana menilainya? Ya salah satunya dengan CVM ini, dan biasanya memang dengan CVM ini, contingent valuation method. Kan kita langsung bertanya, kamu berani bayar berapa? Agar ini tetap eksis, misalnya. Oke, termasuk yang bequest, kan ini kan bequest kan apa ya? Bequest, altruis, ini kan sebenarnya kan bukan untuk dirinya sendiri gitu ya. Kalau bequest ini lebih ke apa? Anak cucu gitu ya. Altruis lebih ke orang lain gitu. Tapi intinya ya itu tadi, intinya kita ini nggak memperoleh manfaat yang langsung gitu ya. Oke, nah sekali lagi ini biasanya untuk hal ini, existence value, bequest value, altruist value. Nah, kita kita sebenarnya telah membahas nih terkait dengan willingness to pay atau terkait dengan willingness to accept gitu ya. Kita ulangi sedikit deh yang telah kita pelajari. Willingness to pay. Willingness to pay ini kita definisikan mungkin gitu ya terkait dengan CVM ini sebagai nilai maksimal di mana orang akan bersedia untuk membayar. Kalau terkait dengan sumber daya alam adalah untuk memperoleh perubahan positif atas sumber daya alam tertentu. Oke. Sedangkan willingness to accept ini bisa kita definisikan sebagai kalau WTP tadi adalah nilai maksimal, kalau WTA ini adalah nilai minimal yang akan diterima oleh seseorang atas kerusakan atau pengurangan atau perubahan negatif atas sumber daya alam tertentu. Oke, ini yang kita sebut dengan willingness to accept. Ya, jadi kalau WTP itu seperti ini. Mungkin kondisi sumber daya alam sekarang itu apa ya, sudah rusak atau sudah nggak ada gitu ya. Kalau mau dikembalikan ke sumber daya alam yang lebih baik, lebih bagus, berani membayar berapa, maksimal berani membayar berapa. Itulah willingness to pay. Maka kita bisa tahu nih nilai dari suatu kelestarian sumber daya alam gitu ya. Peningkatan nilai dari suatu sumber daya alam itu berapa. Oke, kalau willingness to accept PTA ini adalah saat ini kondisinya masih baik gitu ya. Nah, kalau SDA itu rusak atau bahkan hilang gitu ya, berkurang, kamu berani dibayar berapa? Ya, itu kan juga bisa menjadi salah satu indikasi nilai dari sumber daya alam itu gitu ya. Nah, biasanya yang ini yang sering kita gunakan gitu ya. Paper terkait dengan CVM biasanya terkait dengan willingness to pay. Ya. Tapi sekali lagi bahwa konsepnya bisa WTP, bisa WTA. Oke, gitu ya. Itu terkait dengan konsep umum terkait dengan contingent valuation method. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan apa isi-isian dari survei yang kita gunakan untuk CVM. Mungkin di pertemuan yang akan datang lebih detail, tapi saya hari ini akan memberikan gambaran umum gitu ya. Kemudian pertanyaannya itu bagaimana kita bisa menanya terkait dengan WTP atau WTA? Bagaimana kita menanya gitu ya? Apakah langsung to the point, kamu berani bayar berapa? Ataukah kita ngasih list dan kamu pilih yang mana gitu ya? Nanti kita akan bahas beberapa cara yang bisa dilakukan untuk
pernyataan tentang monetary valuation itu. Bagaimana mengungkapkan nilai WTP-WTA oleh seseorang. Ya. Nah, terakhir nanti kita akan membahas tentang kekurangan di CVM ini. Ada beberapa bias. Bias berarti kan ada penyimpangan dari nilai yang sebenarnya, gitu ya. Nanti kita akan membahas ada 6 bias yang bisa terjadi. Ada strategic, ada design, ada starting point, ada hypothetical, ada information, dan ada mental account bias, gitu ya. Nanti kita akan membahas itu. Dan di terakhir kita akan bedah jurnal, salah satu jurnal yang bisa menggunakan metode CVM ini, gitu ya. Tapi sebelum lanjut, mungkin dari definisi atau konsep umum, konsep paling umum dari CVM, ada pertanyaan? Silakan. Oke, untuk aktivitas, saya akan ngasih artikel di LMS sudah ada artikel terkait dengan mungkin lebih ke ya CVM itu apa dan sejarah CVM gitu ya. Nah, secara CVM mungkin saya hanya menekankan pada 2 hal gitu ya. Nanti silahkan dilihat di artikelnya. Saya namain apa ya? Artikel web ya kayaknya. Ntar saya lihat di LMS-nya. Di LMS ada di artikel relevan ya. Artikel relevan silakan baca dulu di web artikel gitu ya. Web artikel itu ya konsep umum terkait dengan CVM gitu ya. Nanti silakan diskusi, tapi poinnya adalah kalian setelah baca diskusi ini akan tahu paling enggak 2 hal ini gitu ya. Apa? Bahwa CVM itu pertama kali digunakan oleh Siriasi apa ya, Weintraub atau apa gitu ya, nanti silahkan dilihat kembali. Yang kedua, kasus yang paling terkenal terkait dengan CVM ini adalah kasus insiden Exxon gitu ya, Exxon Valdez, insiden dari Exxon Valdez gitu ya. Nah, ini adalah 2 hal yang mungkin menjadi tonggak gitu ya, penggunaan CVM untuk mengukur nilai dari suatu sumber daya alam gitu ya. Silakan dibaca dulu di web artikelnya. Saya akan breakout. Kelas ini berapa orang? Kelas ini berapa orang? 29, Pak. 9 ya. Oke. Saya akan breakout menjadi 5 kelompok ya. Nanti silakan diskusi dan ceritakan kembali terkait dengan 2 hal inilah paling enggak. Sirasi Weintraub itu apa yang dia lakukan gitu ya, dan Exxon Valdez insiden itu seperti apa gitu ya. Nanti ya silakan diskusikan dulu gitu ya. Nanti mungkin ada yang ngasih apa ya, bercerita terkait dengan 2 hal ini gitu ya. Oke, saya breakout room secara acak dan saya breakout menjadi 5 room. Oke, silakan join ke roomnya masing-masing. Kita tadi sudah pelajari apa ya? Paling nggak kita tahu gitu ya, 2 hal tadi ya sebagai catatan gitu ya. Ada dari Siriasi Weintraub, oke, satu artikel. Nah, Siriasi Weintraub ini di tahun 47 ini biasa dianggap sebagai tonggak metode ini, metode CVM ini. Oke, contingent valuation method. Oke. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Siriasi Weintraub ini sebenarnya kan adalah bagaimana sih menilai untuk mencegah dari erosi gitu ya, erosi tanah. Dan dalam artikel tersebut menyarankan bahwa metode yang bisa dilakukan adalah dengan ya bertanya langsung kepada individual bagaimana willingness to pay atas hal tersebut gitu ya.
Tetapi pendekatannya belum empirical, pendekatannya belum detail gitu ya, hanya sebatas menyarankan hal itu. Oke, ini bisa dianggap sebagai salah satu tonggak gitu ya terhadap CVM ini gitu ya. Walaupun tadi belum ada hal empiris yang mereka lakukan. Nah, satu kejadian terpenting lainnya adalah Exxon Valdez accident gitu ya, insiden Exxon Valdez ini, di mana terjadi tumpahnya tanker minyak gitu ya, yang menyebabkan pencemaran laut gitu ya. Kalau nggak salah sampai berapa ya, ribuan kilometer lah dari garis pantai lautnya tercemar gitu ya. Nah sekarang salah satu kelompok di explore dong Exxon Valdez accident ini seperti apa dan apa yang dilakukan dan apakah ada pro kontra terkait dengan hal ini gitu ya. Silakan salah satu perwakilan. Yuk, salah satu perwakilan yuk. Ngomong apa saja. Ayo. Enggak lama, cuma sampai jam 4. Oke. Oke. Yuk, ada yang ngasih. Ayo dong, tinggal cerita doang kok. Tadi di artikel tadi seperti apa gitu. Sebelum saya tunjuk. Ayo, sebelum saya tunjuk. Oke, saya tunjuk kalau gitu. Oke, hari ini adalah tanggal 16 Juni tahun 2022. Naura. Ayo Naura, cerita Naura. Exxon Valdez itu seperti apa? Oke, dari artikel tadi deh, Naura. Ayo Naura, Naura ada di sini kah? Naura. Halo Naura. Naura. Naura nggak ada ya? Nggak ada. Monita Leni Ismi. Oh ya, Naura nggak ada ya? Oh ada. Nora. Ayo Nora. Kenapa, Pak? Oke. Ah, Silakan diceritakan dari artikel tadi yang dibaca tadi, Exxon Valdez accident itu seperti apa? Terus kenapa kok menggunakan CVM dan apakah ada pro kontra dan sebagainya? em, Oke, yuk silakan. jadi pada eh, tahun berapa tuh? 1989 Mm-mm. terjadi tumpahan minyak terbesar dari sebuah kapal kapal tanker di AS. Lebih dari 1.300 kilometer itu daerah pantai itu terpengaruh dan hampir 23.000 burung itu terbunuh. Nah, setelah tumpahan minyak ini, negara Alaska, bagian Alaska menugaskan melakukan penelitian tentang untuk mengidentifikasi kerusakan fisik dari SDA tersebut. Nah, ke digunakanlah CVM ini untuk memperhitungkan uh, keberapa kerusakannya, kemudian selain itu biaya permunian airnya juga, kerugian ekonomi seperti penurunan pendapatan dari rekreasi dan perikanan. Nah, studi ini dikoordinasikan oleh Richard Carson uh, dengan Richard Carson, kemudian namun uh, X ada X menugaskan
ada sekelompok peneliti untuk memverifikasi apakah nilai non guna ini dapat digunakan secara akurat melalui CPM. Tapi ada argumen bahwa kalau si CPM ini tidak boleh digunakan untuk menilai kerusakan dari fisik sumber daya alamnya. Itu, Pak. Oke, jadi memang benar ya disampaikan tadi gitu ya. Awalnya adalah adanya tumpahan minyak gitu ya. Kemudian dilakukan penilaian untuk apa ya, menilai dari kerugian itu. Salah satu metode yang digunakan tadi dengan menggunakan CVM ya. Ya, sebenarnya ini dengan kerugian tadi gitu ya, hampir 2,8 miliar dolar gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya efeknya adalah bagaimana Exxon nanti akan apa ya, mungkin ada untuk menanggung terkait dengan insiden itu dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya di sini timbullah pro kontra gitu ya terkait dengan penggunaan CVM ini. Oke. Salah satu kritis yang dilayangkan adalah Houseman gitu ya. Siapa sih nggak kenal Houseman gitu ya? Kalian kan mempelajari Houseman test gitu ya di ekonometri gitu ya. Ya terkenal gitu ya, bahkan sampai ke panel gitu ya. Panel diketuai oleh Solo gitu ya. Kalian kenal kan Solo model gitu ya, yang kita pelajari beberapa kali di ekonomi makro gitu ya. Sampai dengan hal tersebut gitu ya, terkait dengan metode CVM ini. Dan nanti silakan dibaca sendiri, ada beberapa rekomendasi terkait dengan bagaimana apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan metode CVM ini gitu ya. Oke, gitu ya. Di sini saya hanya memberikan pengantar gitu ya, bahwa tadi yang pertama dari mana kok metode ini terjadi, dan ada satu fenomena, nanti silakan dibaca sendiri di internet, banyak kok terkait dengan Exxon Valdez accident ini, seperti apa, bagaimana dampaknya dan sebagainya gitu ya, termasuk penggunaan metode CPM. Di berita-berita online internet banyak gitu ya. Oke, mungkin itu hanya sebagai pengantar saja. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ada dua hal lagi yang akan kita pelajari di CVM ini. Kita akan mempelajari tentang isian survei. Tadi kalian secara sepintas pasti sudah tahu deh. Karena di artikel itu juga sudah ada gitu ya. Survei itu nanti isinya paling enggak seperti apa. Dan nanti di akhir kita akan mempelajari ada bias. Kenapa kok CVM mungkin tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita break dulu, kita kembali 10 menit ya. Kita kembali 15.17 untuk membahas hal-hal itu. Silakan break dulu biar lebih refresh semuanya. Oke, silakan break. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita. Oke, sekarang sampai dengan titik ini paling enggak kita sudah tahu tentang apa itu CVM gitu ya. Dan ada gambaran umum sebenarnya bagaimana kita melakukan teknik penilaian sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan CVM. Kita juga sudah dikenalkan tentang background, latar belakang, termasuk salah satu peristiwa besar yang menggunakan metode CVM untuk mengidentifikasi nilai atas pencemaran suatu sumber daya alam gitu ya. Nah, di dalam artikel tadi yang sudah dari artikel yang sudah dikirimkan tadi, sorry, yang sudah dibaca tadi. Oke, bentar ya, sorry.
Mohon maaf Pak, suaranya masih termute. Oke, sorry. Nah, di dalam artikel tadi, kita juga sudah mulai dikenalkan walaupun dalam hal yang sederhana gitu ya. Inti dari CVM kan kita melakukan survei gitu ya, dengan menyebarkan suatu kuesioner. Oke. Nah, di dalam kuesioner tersebut, kalau menurut artikel tadi, ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama adalah skenario hipotesis. Yang tadi kita sebut dengan hypothetical market. Kita tadi menyebutnya sebagai pasar hipotesis gitu ya. Ini adalah suatu keadaan hipotesis terhadap suatu sumber daya alam tertentu, gitu ya. Misalnya, jika sumber daya alam itu meningkat kualitasnya dengan kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jika terdapat suatu sumber daya alam dengan kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau sebaliknya, jika sumber daya alamnya rusak dengan kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Jadi kita membuat suatu hypothetical market. Kita membuat suatu hipotesis. Kita membuat suatu keadaan lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan tertentu, gitu ya. Sehingga masyarakat akan tahu apakah dia nanti kalau keadaannya seperti itu, berapa willingness to pay-nya mereka. Dengan keadaan seperti itu, berapa willingness to accept-nya mereka, gitu ya. Jadi yang pertama ada di dalam survei ini adalah adanya skenario hipotesis. Nah, setelah itu ada pernyataan tentang monetary valuation, gitu ya. Nah, monetary valuation ini intinya ini dilakukan dalam rangka untuk merumuskan willingness to pay ataupun willingness to accept gitu ya. Nah, selain itu ada hal-hal tertentu gitu ya yang mungkin bermanfaat di dalam penelitian yaitu terkait keadaan sosiodemografik gitu ya. Nanti di waktu kita melakukan simulasi, kita juga akan mengumpulkan data terkait dengan pendapatan misalnya gitu ya. Jadi data-data tersebut juga perlu kita gunakan karena nanti saat kita menyusun menggambarkan willingness to pay gitu ya. Dan untuk digunakan untuk sebagai proksi dari suatu sumber daya alam, kita akan menggunakan ini semuanya gitu ya. Jadi perlu kita tahu beberapa data, terutama terkait dengan sosio, demographic, economic information gitu ya. Nah, sekarang saya akan fokus ke sini nih. Bagaimana, walaupun nanti kita akan detailkan ya di minggu depan terkait dengan survei, tetapi bagaimana kita bisa memperoleh stated preference gitu ya. Bagaimana masyarakat bisa stated, dia bisa menyatakan preferensi mereka gitu ya. Nah, hal ini ada beberapa metode isian survei yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode yang kita sebut dengan direct question. Nah, direct question tadi, ya ini to the point gitu ya. Berapa willingness to pay mereka gitu ya, kalian gitu ya. Berapa rupiah? Ya. Langsung menyebut berapa rupiah gitu ya. Metode yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan kita menyebutnya sebagai bidding game. Oke. Kalau bidding game ini kita pertama kali kita membuat suatu starting point ya. RP sekian. Apakah willingness to pay-nya ini gitu ya. Apakah bersedia membayar gitu ya. Kalau nilainya adalah seperti ini gitu ya. Nanti kan dia bisa yes atau no gitu ya. Yes-nya dalam rangka apa dulu gitu ya. Mungkin yes-nya dalam hal misalnya adalah willingness to pay. Willingness to pay kita tadi adalah kan maksimal berapa yang bisa kita bayarkan gitu ya. Karena ini konsepnya adalah willingness to pay, misalnya kalau kita ada starting point sekian nilai rupiahnya sebagai willingness to pay dan mereka menjawab iya, kemudian ada anak pertanyaan lagi gitu ya. Bagaimana kalau RPX ditambah nilai tertentu gitu ya.
apakah masih yes atau no, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau jawabannya tidak, berarti apakah nilainya RPX dikurangi dengan nilai tertentu gitu ya. Nah, hal semacam ini kita sebut dengan bidding game. Dari starting point tertentu, kemudian kita kita berubah ke nilai yang lain gitu ya. Ini yang kita sebut dengan bidding game. Atau cara yang ketiga bisa kita lakukan dengan payment card. Kalau payment card ini berarti kita sudah memberikan opsi kepada mereka. Kemudian mereka memilih, gitu ya, memilih dari daftar atau opsi, gitu ya. Kita sudah membuat suatu daftar willingness to pay-nya berapa, tinggal mereka centang, gitu ya, mana yang mereka memilih. Atau kita juga bisa mendengarkan pendekatan yang kita sebut dengan dichotomous choice. Gitu ya. Nah, kalau dichotomous choice ini kita sama gitu ya, seperti tadi gitu ya. Kita ada starting point-nya dulu gitu ya. Apakah berani membayar X gitu ya. Ini bisa yes atau no gitu ya. Ya cuman itu, hanya yes dan no dan berhenti. Tetapi yang menjadi catatan adalah X-nya ini bisa berbeda-beda gitu ya. Untuk setiap responden kita bisa membuat yang berbeda-beda. Nah, untuk kasus ini nanti kita akan menggunakan simulasi gitu ya di dua pertemuan selanjutnya. Kita akan memberikan simulasi dengan dichotomous choice ini. Jadi apakah mereka bersedia membayar tertentu gitu ya? Jawabannya adalah yes atau yes biasanya kita dalam data kita berikan nilai angka 1 gitu ya atau no atau 0 gitu ya. Dan berapa nilainya nanti akan berbeda-beda gitu ya. Nanti tapi sabar dulu, nanti kita penggunaannya nanti akan kita pelajari di dua pertemuan yang akan datang. Nah, nanti setelah ini, setelah kita ada stated preference tadi, maka kita bisa membuat suatu bit curve ya. Oke. Dan kemudian kita melakukan agregasi data gitu ya. Nah, tahapannya secara ringkas mungkin seperti ini gitu ya, tapi secara detail nanti kita akan mempelajari lebih lanjut gitu ya. Tapi paling enggak sampai saat ini kita sudah ada bayangan gitu ya, bahwa CVM itu seperti apa dan medianya dengan apa gitu ya. Medianya adalah dengan survei. Peruntukannya untuk apa? Bisa use, bisa non-use, tapi terutama untuk non-use, terutama untuk existence, bequest, ataupun altruist value. Gitu ya. Karena kita melakukan stated preferensi. Oke, nah ini beberapa metode, gambaran umum terkait dengan CVM. Nah, dari hal-hal ini, CVM ini mempunyai plus minus gitu ya. Silakan lihat nanti di slide-nya gitu ya, ada plus minus. Plusnya adalah ya ini bisa mengcapture tadi non-use value tadi, terutama untuk bequest dan juga altruist ataupun existence value, ini bisa dinilai dengan menggunakan CVM ini. Tetapi ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari CVM ini. Oke, sekarang kita fokus ke kelemahan dari CVM. Intinya bisa terjadi bias. Oke. Bias apa saja? Biasnya adalah, misalnya yang pertama adalah strategic bias. Oke. Yang kedua ada design bias. Oke. Yang ketiga ada starting point bias. Yang keempat ada hypothetical bias. Kemudian yang kelima ada information bias. Dan yang terakhir ada mental account bias.
Oke, ini adalah beberapa bias yang bisa terjadi saat kita menerapkan pendekatan contingent valuation method ini, gitu ya. Oke. Nah, di dalam LMS sudah saya kasih artikel yang saya kasih judul bias gitu ya. Silakan nanti dilihat dulu sehingga kalian bisa mendeskripsikan 6 bias ini seperti apa dengan menggunakan kata-kata sendiri, ya. Di slide juga sudah ada, tetapi mungkin di slide itu kata-katanya ya tidak membumi lah, gitu ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat definisi atau mengartikan keenam bias ini sesuai dengan deskripsi masing-masing. Artinya apa? Artinya saat kalian mendeskripsikan itu, kalian paham itu apa, dan orang lain yang kalian ajak bicara juga paham itu maksudnya apa, gitu ya. Jadi ada 2 referensi, bisa dari slide, bisa dari artikel yang ada di LMS yang saya kasih judul bias kalau nggak salah, gitu ya. Kemudian kalian artikan dengan menggunakan kata-kata sendiri, gitu ya, dari keenam bias ini. Oke, dipahami maksud saya? Paham kan? Bisa diterima? Halo, halo semuanya, masih ada di sini? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Sekarang saya akan break out lagi. Saya akan break out lagi, kemudian kalian untuk mendefinisikan keenam bias ini dengan kata-kata sendiri, gitu ya. Panduannya sudah saya kasih, gitu ya. Kalian bisa browsing sendiri, bisa cari artikel lain atau apapun, bisa menggunakan data di LMS ataupun di slide. Tapi catatannya adalah yang kalian ungkapkan, yang kalian tulis nanti adalah kata-kata sendiri. Oke, tidak dikumpulkan, tetapi nanti seperti tadi saya akan random untuk bertanya kepada kalian untuk mendefinisikan hal ini, gitu ya. Saya akan open all room, silakan join ke roomnya masing-masing untuk mendiskusikan pengertian dari masing-masing bias ini, gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita bahas kelompok 1, silakan mendeskripsikan strategic bias itu apa. Oh, mungkin saya, Pak. Oke, silakan Ismi. Strategic bias, menurut pemahaman saya itu bias yang diakibatkan dari jawaban responden yang ada intensi tertentu dalam mengisinya, misalnya untuk memanipulasi hasil. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan CVM, responden tahu kalau tujuan dari penelitian ini untuk pengenaan pajak misalnya. Jadi dibuatnya nilai yang diisinya survei tersebut serendah-rendah mungkin. Jadi tidak mencerminkan WTP yang sebenarnya. Seperti itu, Pak. Oke, gitu ya. Benar ya. Jadi strategic bias ini intinya bias atau kesalahan pengukuran penilaian ini terjadi karena memang ada manipulasi dari responden, ya. Jadi responden tidak menyampaikan WTP yang sebenarnya, gitu ya. Mungkin dengan berbagai macam pertimbangan, tapi intinya mereka dengan dengan sadar, gitu ya. Ya memang mereka tidak menyampaikan dengan semestinya, gitu ya. Ini yang kita sebut dengan strategic bias. Oke, terima kasih Ismi. Next, kelompok 2, design bias. Mungkin saya aja, Pak. Oke, silakan. Ya, kalau design bias tadi dari yang saya coba pahami itu sepertinya berbeda dengan strategic bias karena ini biasnya sepertinya datang dari orang yang merancang atau membuat kuesionernya itu sendiri gitu, Pak. Dikatakan bahwa sebenarnya rancangan kuesioner atau pertanyaan yang ada di dalam kuesionernya itu bias karena dia seperti menyajikan pertanyaan atau informasi itu yang cenderung menggiring ke arah tertentu gitu, Pak. Jadinya mungkin desain rancangannya itu bias dan membuat respondennya jadi nggak objektif. Jadi kesalahan di desainnya gitu, Pak. Mungkin singkatnya gitu, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Bet.
Jadi benar ya yang disampaikan oleh Pak tadi, berbeda dari ISMI tadi. Kalau ISMI desain tadi, strategic bias tadi, sumber biasnya adalah dari responden. Kalau ini dari penilai sendiri gitu ya. Terutama desain dari kuesioner atau survei yang dilakukan gitu ya. Oke. Mungkin apa ya tadi ya benar yang disampaikan Mbak salah satunya mungkin menggiring ke suatu nilai tertentu atau mungkin dilakukan dengan pendekatan dan metode yang tidak benar gitu ya. Ini yang kita sebut dengan design bias. Oke. Starting point bias silakan kelompok 3. Yuk, nomor 3 siapapun. Izin Pak, ingin Oke, saya silakan. Fian, silakan. ya Pak, untuk bias starting itu mungkin adanya sikap dari responden itu yang kurang sabar sehingga dalam mengisi seperti kuesioner itu dia itu pengen cepat selesai Pak, sehingga menyebabkan bias di titik awal gitu Pak yang sangat mempengaruhi nilai yang nantinya akan terbentuk. Oke, terima kasih Rehan. Jadi benar ya yang disampaikan tadi. Mungkin ya, kalau mungkin yang lebih detail gitu ya terkait dengan starting point ini adalah bias saat kita memberikan starting point. Starting point itu tadi loh. Saat kita melakukan pertanyaan terkait dengan willingness to pay gitu ya, kita langsung menyodorkan apakah WTP-nya sekian gitu ya. Nah, nilai sekian itu bisa menggiring mereka sebenarnya gitu ya. Apalagi mereka tadi yang disampaikan oleh Raihan yang terburu-buru, ingin cepat selesai dan yang lain gitu ya. Oke. Nah, ya ini juga menjadi mungkin salah satu bias gitu ya. Oke, nah nanti kita akan lihat ya bagaimana kita membuat suatu starting point yang tepat itu seperti apa, gitu ya. Tapi ya intinya seperti itu gitu ya. Membuat satu starting point bisa menggiring mereka apalagi dari tambahan yang tadi mungkin cenderung yang apa ya kurang sabar, terburu-buru, ingin cepat selesai. Yang ini bisa membuat bias gitu ya. Oke, next information bias kelompok 4. Oh ya, benar dikatakan oleh Rizky gitu ya. Jadi kalau membuat survei gitu ya, saat kita nanti lebih lanjut sebenarnya, kita biasanya melakukan uji ya terkait dengan kuesioner, validitas, reliabilitas. Ya ini sebenarnya satu apa ya satu subbab tersendiri saat kita membuat suatu survei yang baik gitu ya. Tapi mungkin ini nanti di tingkat lanjut lah saat kita sudah firm terkait dengan metode penelitian yang telah kita lakukan gitu ya. Oke, terima kasih informasinya berguna juga buat teman-teman. Oke, kelompok 4 information bias. Yuk, kelompok 4. Izin untuk mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Eh, Silakan, Pramadya. Dari slide yang diberikan di LMS yaitu information bias itu yang artinya muncul dari reaksi subjek survei pada alat pembayaran yang dipilih atau pilihan yang ditawarkan itu menurut saya subjek yang kita berikan survei yang akan kita gunakan untuk penelitian lebih lanjut itu subjek merasa belum mengetahui Pak dari alat pembayaran yang kita berikan atau pertanyaan yang kita berikan. Jadi jawaban dari subjek itu akan tidak mengarah ke survei yang kita berikan gitu Pak. Oke, sip. Terima kasih Pramaditya. Jadi benar ya. Intinya iya. Intinya bahwa responden itu nggak cukup informasi terkait dengan elemen-elemen apa yang disajikan gitu ya di dalam CVM itu, terutama terkait dengan isian survei. Tadi dikasih contoh alat pembayaran. Sebenarnya alat pembayaran ini sering kita sebut dengan vehicle of payment, gitu ya.
alat pembayaran ini maksudnya bukan uang gitu ya, maksudnya bukan dalam satuan dolar atau rupiah atau apapun. Vehicle of payment di dalam CVM ini artinya saat gini loh, kan sebenarnya saat kita melakukan survei adalah saat kondisi seperti ini kamu mau membayar berapa. Nah, bagaimana cara kita membayar? Ya, apakah dengan pajak, pungutan, atau dengan yang lain? Nah, nanti ada satu jurnal yang nanti akan saya sampaikan adalah salah satu vehicle of payment adalah dengan pembayaran rekening listrik masuk ke tagihan listrik setiap bulan, gitu ya. Bukan dengan membayar pajak dengan metode membayar pajak misalnya, tetapi dengan ada tagihan listrik tambahan setiap bulan, gitu ya. Walaupun mungkin prinsipnya sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, saat mereka tidak tahu informasi terkait dengan bagaimana detail, salah satu detail gitu ya, vehicle of payment tadi yang bisa membuat menjadi bias. Mereka takut tadi akhirnya ya mungkin nilai yang disampaikan menjadi ya bias gitu ya, tidak seperti yang diharapkan di semula gitu ya. Ini yang kita sebut dengan information bias. Intinya mereka tidak cukup informasi terkait dengan isian survei CVM. Oke, next. Kelompok 5, hypothetical. Kelompok 5, hypothetical. Ada kelompok 5 kan ya? Kelompok 5. Ayo sebelum kita mau pulang nih, tinggal 1 menit. Kelompok 5. Oke, silakan, Francisca. Menurut kami yang hypothetical bias ini terjadi karena mungkin subjek responden itu kurang serius menanggapi survei. Jadi mereka bakal memberikan respon yang berbeda antara skenario hipotesis yang mereka terima dari survei dengan keadaan realita nantinya, Pak. Oke, benar gitu ya. Jadi hypothetical bias ini, intinya disampaikan oleh Francisca tadi adalah ini sebenarnya timbul saat kondisi hipotesis yang disampaikan itu tidak tidak benar-benar dipahami oleh responden. Jadi saat dia melakukan survei dengan keadaan yang sebenarnya mungkin berbeda gitu ya tanggapannya gitu ya, nilai yang diberikan gitu ya. Untuk saat ini kan sebenarnya keadaannya belum terjadi gitu ya, dia memberikan willingness to pay. Nah saat terjadi berbeda gitu ya. Kenapa? Ya tadi masih terkait dengan information bias sebenarnya, tapi ini khusus ke hipotesis gitu ya. Hipotesis yang diberikan itu kurang dipahami benar oleh responden. Oke, bisa saja gitu ya. Responden tidak merasakan hipotesis seperti apa sehingga dia asal-asalan tadi yang disampaikan oleh Francisca saat mengisi survei gitu ya, tidak serius atau jawaban yang cenderung tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Oke, terakhir kembali ke kelompok 1, kalau mental account bias. Kelompok 1 terakhir. Ayo kelompok 1. Udah jam 4:01 nih. Kita seharusnya sudah selesai. Ayo kelompok 1. Ismi atau yang lain? Yuk. Biar cepat selesai nih. Ayo kelompok 1, mental account bias. Mungkin saya, Pak. Oke, silakan Ismi. Sebenarnya dari responden, tapi bedanya dia bukan sengaja manipulasi, tapi ada faktor-faktor luar yang ikut mempengaruhi bagaimana WTP yang diberikan sama responden itu. Misalnya di kasus situasi pandemi ini pendapatan pada menurun, mungkin dari kondisi normal mereka akan memberikan WTP lebih rendah daripada yang seharusnya. Sama halnya dengan waktu, misalnya
waktu sedang inovasi dan lain sebagainya. Dari lingkup penelitian mungkin akan mempengaruhi WTP yang diberikan oleh responden. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Ismi. Jadi lengkap ya, ada 6 bias itu. Terakhir yang tadi ya hasil uji tingkat. Oke. Terkait dengan mental account tadi sama, tadi seperti yang disampaikan oleh Ismi bahwa ini ya dari sisi responden gitu ya. Tapi intinya ini sebenarnya saat ini dilakukan oleh beberapa kali mungkin akan menghasilkan yang berbeda-beda karena di masing-masing survei akan apa ya, akan kondisi mentalnya berbeda-beda gitu ya tadi. Ada mungkin terkait dengan pendapatan, mungkin terkait dengan waktu memberikan survei dan sebagainya gitu ya. Oke, intinya seperti itu. Oke, clear. Kita sudah ada 6 bias, itu menjadi salah hal yang membuat kekurangan di dalam metode CVM ini gitu ya. Oke, saya ada PR-nya sudah saya upload di LMS. Kalian sudah saya kirimi satu jurnal terkait dengan CVM. Silakan dikerjakan secara individu, kalian baca jurnal itu, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LMS gitu ya. Ada 4 hal yang perlu diuraikan terkait dengan latar belakang dilakukan CVM di jurnal itu apa, ada skenario apa saja, bagaimana ngisi surveinya, dan apa temuan dari CVM itu gitu ya. Silakan dikerjakan, deadline 1 minggu sebelum pertemuan terakhir, sebelum hari Kamis, berarti deadline-nya di hari Rabu. Oke, mungkin seperti itu kuliah kita pada hari ini, sudah lewat 4 menit dari jam 4. Selamat belajar semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.